kita akan mendengar pemaparan dari Prof. Khoswar. Sebelumnya saya akan memberikan atau membacakan CV beliau. Jadi Prof. Khoswar merupakan saat ini sebagai Direktur Halal Science Center IPB University 2018. Beliau S1 di IPB, S2, S3-nya di University of Queensland, Australia. Mendapatkan gelar profesor tahun 2019 dari Departemen Teknologi Pertanian, dan sampai sekarang itu masih sebagai Koordinator Staf Ahli LPPOM MUI 2012. Baik, saya persilakan kepada Prof. Khoswar untuk memberikan materinya. Saya persilakan, Prof. Baik, terima kasih, Roni. Saya boleh diizinkan untuk share screen? Silakan, Prof. Ini masih disable ini. Silakan, Prof. Khoswar, sudah bisa. Oke, sip. Ya. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para peserta webinar dimanapun berada yang saya hormati, saya muliakan, puji dan syukur tidak putus-putusnya kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah memberikan nikmat yang banyak bagi kita semua, di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir bersama di sini dalam acara webinar ini. Kemudian selawat dan salam tentunya senantiasa kita tunjukkan kepada para pengikutnya sampai akhir zaman. Saya diminta oleh panitia ini membuat semacam kajian kritis terhadap Omnibus Law terkait dengan sertifikasi halal. Nah, ini memang tugas yang berat ini, karena kalau this itu berarti saya khawatir dianggap mengkritik ini. Mudah-mudahan kritik ini kritik yang membangun ya, bukan kritik asal kritik, tetapi tentunya berdasarkan data dan fakta, dan mudah-mudahan ini menjadi kritik yang membangun dan memberikan kebaikan bagi kita semua. Baik, nah ini adalah kajian kritik terhadap Omnibus Law terkait Oke. Nah, kalau kita lihat Omnibus Law atau disebut juga Omnibus Cipta Kerja itu sesungguhnya mempunyai tujuan yang baik, ya, kita nggak ragu itu, yaitu untuk memudahkan investasi guna menciptakan lahan yang lebih luas, dan tentunya ini baik juga bagi negara halal. Omnibus Law juga dibuat untuk memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal, izin edar untuk pasar Indonesia. Nah, disinilah permasalahan jadi muncul, karena undang-undang ini menjadikan halal atau sertifikat halal itu menjadi semacam izin edar jadinya, bukan lagi tujuan awal daripada sertifikasi halal. Ya, karena tujuan awal yang berdirinya LPPOM MUI, tujuan awalnya adalah untuk melindungi konsumen muslim yang kebetulan mayoritas Indonesia dari konsumsi atau termakan atau yang secara syar'i itu tidak diizinkan untuk dimakan awalnya. Tetapi dengan adanya undang-undang ini, maka kemudian saudara sekarang menjadi semacam izin edar, ini menjadi subjek pada Omnibus Law. Karena kalau kita bicara perizinan, maka kemudian keluarlah komentar,
kalau bisa keluar dalam 1 hari. Coba bayangkan bagaimana kita bisa mengeluarkan dalam 1 hari. Ya, itu suatu hal ya, atau yang baik ini juga sampai dengan cara yang baik, yaitu tidak melanggar prinsip-prinsip dasar halal, ya. Karena halal itu sejatinya untuk melindungi konsumen muslim dari termakan bahan yang tidak halal dari sisi agama Islam. Itu tujuannya. Nah, berikut ini saya coba mencapaikan beberapa kajian kritis dalam Omnibus Law terkait halal. Kita lihat ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Maka di sini di pasal 4 dikatakan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia wajib berhalal, kecuali untuk produk haram. Nah, jadi kalau dulu sifatnya halal adalah voluntary, sukarela sifatnya dulu. Artinya apa? Mekanisme pasar aja menentukan. Ya, jadi artinya kalau seandainya memang sang mutu ya, ketika pasar menghendaki, tentunya pasar akan memilih produk-produk yang halal. Nah, ketika dia tidak halal, ya otomatis pasar tidak akan membeli. Nah, bagi dunia usaha, tentunya mereka terlalu naif kalau mengabaihi 80% katakanlah kalau yang konsen terhadap halal itu setengahnya saja, itu merupakan pasar yang besar yang sangat naif kalau itu diabaikan. Karena itu dengan sukarela pun banyak perusahaan yang melakukan halal ini. Nah, kembali, karena ini sudah menjadi perizinan, maka kemudian ada pasal sisipan 4A dari Omnibus Law, yaitu pasal sisipan 4A adalah S1, untuk pelaku usaha mikro dan kecil, kewajiban 1, 2 yang usaha mikro dan kecil sebagaimana dimanfaatkan oleh BPJPH. Nah, bagaimana kajian kritisnya? Halal semestinya tidak bisa berdasarkan pendapat sendiri, self-declare atau self-claim oleh pelaku usaha tanpa ada bukti dan verifikasi. Kalau semua orang atau semua pelaku usaha boleh menyatakan halal sendiri, ya nggak perlu lagi halal. Buat apa halal? Ya sama aja kan, kalau sekarang kan banyak juga orang misalnya nempelkan tulisan halal itu di keman, nggak jelas halalnya di mana, halal aja. Dan itu pun Arabnya Arab gundul itu, nggak ada barisnya. Bisa aja orang bacanya, kalau misalnya diprotes, ini produknya haram, kenapa tulisannya halal? Siapa bilang tulisannya halal? Ini tulisannya hilal katanya, atau hukumnya adalah pernyataan sendiri, klaim sendiri. Maka tidak halal kalau itu dilakukan. Itu satu. Nah, yang kedua adalah, apakah standar kehalalan ditetapkan oleh BPH terhitung dari MUI? Karena apa? Karena halal adalah aturan agama. Halal itulah domainnya agama Islam. Maka kemudian standar halal BPJH harus bersandar kepada fatwa halal sebagai acuan. Ya, itu. Nah, apa masukan? Masukan untuk saran. Pasal ini semestinya tidak berlaku umum untuk semua UMK atau UMKM, tetapi tergantung kepada resiko peluang keharamannya. Ya, hal ini masih dimungkinkan untuk produk yang tidak berisiko, yaitu produk yang semua bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang sudah jelas halalnya. Nah, dalam terminologi sertifikat selama ini, kita menyebutnya positive list materials. Adalah bahan-bahan yang tidak diragukan kehalalnya. Nah, bahkan untuk produk yang demikian, sesungguhnya tidak perlu sudah halal. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwa yang halal itu telah jelas. Ya, yang haram juga telah jelas. Nah, di antara keduanya ada yang belum jelas, yang syubhat. Sebenarnya subjek daripada sertifikat halal yang syubhat halal, bahan-bahan kimia murni, bahan-bahan tambang dan sebagainya. Itu positif material tidak perlu halal. Termasuk katakanlah UMKM misalnya pecel. Kalau pecel itu misalnya dibuat dari kacang goreng, tanah yang digiling, kemudian ditambah sayur-sayuran, yang nggak perlu juga halal. Goreng tempe, ya seperti itu ya. Sepanjang minyak gorengnya masih minyak goreng yang dibeli di Indonesia, kita tahu minyak goreng di Indonesia kan dibuat dari minyak sawit. Kemudian tahu juga positif material, kedelai, tempe juga.
kan itu juga nggak perlu halal. Nah, itu yang ya. Jadi dimungkinkan. Tetapi tidak mungkin ini untuk tidak berisiko. Nah, ini jelas, dan yang haram juga terjelas. Dan yang keduanya ada perkara syubhat atau yang samar-samar. Tidak mengetahuinya kebanyakan manusia. Barang siapa menjadi perkara syubhat itu, berarti ia telah menjaga agama dan kehormatannya. Barang siapa terjatuh pada yang syubhat, berarti ia telah jatuh dalam yang haram. Jadi kalau menurut hadis ini, hal yang syubhat itu lebih cenderung kepada yang haram daripada yang halal. Karena itu, kalau ajaran kalau kita ragu terhadap produk atau makan kita makan, maka tinggalkan, jangan dimakan. Karena itu termasuk yang meragukan, masuk yang syubhat itu. Karena syubhat itu cenderung kepada yang haram, gitu. Nah, karena itu pasal ini mesti tidak berlaku untuk MKM yang mempunyai risiko peluang keharaman yang tinggi, yaitu misalnya lah produk yang menggunakan daging dan atau turunan daging sebagai bahan, baik sebagai bahan utama maupun bahan tambahan ataupun bahan pembantu dalam proses produksi produknya, atau untuk produk yang fasilitasnya juga digunakan untuk produk yang haram. Maka nggak bisa berlaku pengakuan ngaku-ngaku sendiri nggak boleh. Karena apa? Misalnya sederhana aja, lemper ayam misalnya. Lemper ayam, daging ayamnya di mana? Siapa yang bisa menjamin kalau mereka ngaku-ngaku misalnya halal, sementara ayamnya nggak jelas? Bisa jadi ayam tiren, ya, ayam mati kemarin misalnya, atau nggak harus mati kemarin, mati barusan juga nggak, bisa aja. Mati kemarin, mati barusan kan itu bangkai. Atau misalnya ayam yang disembelih dengan tidak sesuai syariat Islam. Misalnya ayamnya dipelintir lehernya gitu. Maaf. Atau dicekik misalnya, itu kan tidak halal secara Islam. Nah, itu kan perlu ada jaminan demikian. Nah, karena itu, self-declare atau self-claim tetap harus diverifikasi. Bukan orang itu ngaku-ngaku halal produknya, tapi ada pihak lain yang menjamin. Misalnya apa? Misalnya penyelia halal atau halal supervisor bisa dari ormas Islam, ya, atau bisa juga di pusat kajian halal di perguruan tinggi, misalnya memonitor, memantau, ya, menyelia. Nah, mereka pula menjamin. Jadi misalnya UMKM itu ada sekelompok UMKM, katakanlah kalau di kampus misalnya, katakanlah kantin kampus misalnya, ya, itu kan banyak tuh pedagangnya. Ya bukan pedagang sendiri yang ngaku, tapi misalnya apakah tenaga kependidikan atau produk yang dijual di kantin-kantin itu, atau di suatu kawasan industri misalnya, kawasan industri kecil misalnya. Nah, perlu ada, mungkin bisa jadi orang dari dinas perindustrian atau kementerian perindustrian yang bisa mensupervisi, ya, menyelia, dan kemudian mereka yang menjamin kehalalan produk yang ada di sana. Nah, kemudian halal adalah ranah agama. Karena itu standar halal dari negara dan ini dari BPJH harus berpatokan pada fatwa MUI. Jadi perlu nih kerjasama antara BPJH dengan MUI ini, jangan lepas sendiri, jangan juga merasa seperti berkompetisi gitu. Ya, kadang-kadang kan karena ada kompetisi karena BPJH adalah negara, MUI adalah LSM atau NGO, ya kadang-kadang merasa MUI harus di bawah negara. Enggak begitu juga mestinya kan. Perlu ada koordinasi, perlu ada kerjasama baik antara BPJH dengan MUI. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kompetensi auditor halal. Nah, dalam pasal 14 ayat 2 pada Undang-Undang JPH tahun 2015 disebutkan ada poin F, bahwa salah satu syarat pengangkatan auditor halal oleh LPH, ya, adalah memperoleh sertifikat dari MUI. Nah, pada Omnibus Law ini, poin tersebut dihilangkan atau dihapus, sehingga tidak perlu memperoleh sertifikat dari MUI. Nah, saya nggak tahu juga kenapa ini dihapus atau dihilangkan. Nah, kajian kritisnya, sertifikat dari MUI itu sesungguhnya adalah kompetensi dari BNSP, dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi Republik Indonesia, dari negara. Karena apa? Karena audit halal adalah kegiatan yang sungguh-sungguh, bukan kegiatan yang ecek-ecek, atau kegiatan formalitas untuk menghasilkan halal. Bukan. Ini tanggung jawabnya besar audit halal itu. Bukan hanya tanggung jawab dunia, tapi yang tanggung jawab akhirat. Ya, karena itu audit halal juga adalah suatu profesi yang memerlukan pengetahuan dan keahlian serta sikap, ya, yang kompeten untuk halal. Ya, jadi sama profesi auditor halal sama dengan profesi pengacara misalnya. Kan nggak boleh pengacara itu misalnya orang yang tidak punya latar belakang hukum misalnya. Atau profesi dokter, kan nggak boleh orang yang tidak pernah mengikuti sekolah kedokteran terus tiba-tiba mengaku menjadi profesi dokter, kan nggak boleh. Nah, profesi auditor halal juga, jangankan auditor halal eksternal, penyelia halal aja harus kompeten.
harus paham tentang bahan industri. Kalau kita bicara industri, mereka harus paham tentang bahan industri. Nah, misalnya gini, ada pengalaman juga auditor halal ya. Jadi dulu ada audit, kemudian ada bertemu dengan materi bahan namanya premix. Nah, premix itu dalam konteks halal itu adalah campuran bahan sebelum itu nanti dibuat produk. Jadi dicampur dulu misalnya premix vitamin dan sebagainya. Nah, orang yang tidak punya latar belakang kompetensi di bidang itu mungkin akan mengatakan kenapa nih bahan bakar masuk ke dalam produk? Karena mereka taunya premix ada di pom bensin. Nah, itu artinya apa? Itu yang sederhana. Apalagi yang lebih rumit. Yang lebih rumit misalnya katakanlah di ingredient makanan ada terus itu E470 atau E471. Itu orang awam nggak tahu. Orang pangan pun tahu. Itulah kode untuk food additive. Nah, food additive itu bisa dia emulsifier misalnya. Nah, kemudian itu pun belum cukup informasi itu. Karena emulsifier itu bisa merupakan hasil parsial dari minyak atau lemak. Nah, kalau kita bicara lemak, itu bisa minyak hewani, bisa minyak nabati. Nah, di luar negeri yang banyak menghasilkan atau mengkonsumsi daging babi, itu kebanyakan memang berasal dari lemak hewani, itu lemak babi. Karena itulah itu menjadi isu yang besar dulu emulsifier. Nah, kemudian kita perlu tahu kan sumbernya dari mana. Belum lagi yang lain-lain, misalnya gelatin. Gelatin itu sebagian besar di dunia, lebih dari 60%, gelatin itu berasal dari kulit atau tulang babi. Sapi pun, itu kan belum tentu juga disembelih secara syar'i. Yang dalam ayat yang dibacakan tadi itu termasuk yang haram. Nah, karena itu memang perlu pengetahuan industri. Karena itu lembaga sertifikasi profesi MUI. Nah, ini yang saya katakan tadi, kalau kita perbesar lagi yang hadis tadi, inna halala bainun, yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bainun, yang haram juga sudah jelas. Juga tidak perlu disertifikasi haram. Apalagi jadi nggak perlu juga kan misalnya umun mustabihatun. Jadi di antara kedua itu ada yang nggak jelas, yang subjek sebenarnya. Lafira minanas. Jadi sebahagian tidak mengetahui kebanyakan manusia. Nah itu tadi, kalau kita bicara auditor halal, awam nggak tahu itu bahan-bahan itu nggak tahu. E471, E470 nggak, awam nggak tahu. Orang yang background pangan pun juga tahu itu adalah food additive misalnya, atau tahu pun emulsifier, tapi juga belum tahu asal dari mana, apakah bahannya haram atau halal, nggak jelas. Karena itu perlu pengetahuan apa yang disebut dengan HRICCP. Jadi kalau di food safety ada namanya HACCP, Hazard Analysis Control Critical Control Point. Nah, dalam konteks halal kita punya juga pengetahuan bahan industri untuk mampu menganalisis apakah bahan itu haram atau halal. Auditor melakukan audit yang benar dan bisa dipercaya apabila auditornya sendiri tidak kompeten untuk melakukan tugas itu. Nah, karena itu auditor halal harus kompeten untuk melakukan halal yang di buku MUI. Jadi harus itu, jangan dihilangkan undang-undang, jangan dihilangkan pasal itu. Karena kalau enggak nanti sertifikat halal itu adalah formalitas jadinya, karena mereka nggak paham apa yang dilakukan terhadap bahan yang diaudit. Itu. Kemudian poin yang lain adalah batas waktu di lembaga halal. Nah, ini juga ada sisipan ini pada batas yang membuat ya nggak paham. Saya yakin itu tidak paham. Karena apa? Karena persoalan bicara sebuah halal itu harus didukung oleh dokumen-dokumen yang ya jelas halalnya, kan sama aja syubhat. Jadi ketika syubhat, maka kemudian bahan-bahan yang digunakan bahan yang jelas, ya apalagi bahan yang
haram, pasti nggak boleh. Tapi harus jelas-jelas halal. Nah, untuk kita tahu bahannya itu jelas, kan didukung oleh dokumen pendukung yang jelas. Nah, karena itulah proses halal itu basisnya adalah ilmiah, ya. Jadi halal dalam konteks halal itulah hakin. Nah, hakul yakin itu harus datang dari ilmu yakin. Yakin secara ilmu, yakin kita paham benar bahwasanya bahan itu halal. Jadi jangan bahan yang masih ragu-ragu yang nggak jelas kehalalannya, terus kemudian jadi dihalalkan. Nah, jadi Undang-Undang Jasa ini tidak hanya berpihak pada pelaku usaha dan berlaku tidak adil kepada LPH. Bisa jadi keterlambatan tidak hanya oleh LPH, mungkin aja LPH-nya lalai, boleh-boleh aja. Tetapi belum tentu itu juga penyebabnya. Bisa juga pelaku usaha yang atau lambat melengkapi dokumen yang diperlukan tadi, dokumen pendukung halal tadi. Ya, adalah tidak adil kalau kesalahannya ditempatkan pada LPH. Nah, sekarang misalnya studi kasus ini, ada pelaku usaha, dia masukin aplikasi halal, kemudian dia biarin aja. Diminta oleh LPH, coba dilengkapi dokumen pendukung halalnya. Dia cuekin aja, dia nggak mau. Karena dia tahu ada omnibus law, nanti kan juga setelah lewat batasnya, kan juga akan lolos. Nggak perlu juga dilengkapi katanya. Karena kalau enggak, LPH yang kena sanksi. Nah, ketika LPH kena sanksi, ada potensi nih. LPH yang tidak berintegritas akan melanjutkan verifikasi walau data pendukung halal tidak lengkap. Demi menghindari sanksi dari BPJH. Mereka nggak mau kena sanksi kan? Ya udahlah, nggak lengkap pun dokumen nggak apa-apa lah, maju aja lah katanya. Maka dilanjutkan aja, maju aja, walaupun dokumen tidak lengkap. Nah, kalau itu dilakukan, terus gimana? Nah, masukannya apa? Apabila keterlambatan disebabkan oleh pelaku usaha, maka aplikasi dikembalikan kepada pelaku usaha untuk dilengkapi, tanpa harus memberi sanksi kepada LPH. Nah, kalau itu kasus, jangan LPH diberi sanksi. Kesalahannya ada pada pelaku usaha. Pelaku usaha tidak melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk mendukung kehalalan bahan-bahan yang digunakan. Ya nggak bisa diberi sanksi LPH-nya. Kecuali kalau LPH yang berbuat salah, misalnya mengabaikan. Ya iya, tetapi kalau pelaku usaha yang berbuat salah, masa LPH yang diberi sanksi? Itu tidak adil. Gitu. Nah, sekarang kembali ke batas studi Komisi Fatwa nih. Katakanlah tadi ada pengusaha yang nakal. Ya, dia cuekin aja, dia aju sudah halal, kemudian dia biarin aja. Ketika ada permintaan dari LPH untuk melengkapi dokumen halal, dia nggak lengkapi. Toh sampai kepada batas waktunya kan toh nanti akan diloloskan kepada Komisi Fatwa. Nah, sekarang bola ada pada Komisi Fatwa sekarang nih, ketika itu terjadi. Nah, di sini juga ada pasal sisi penelitian ayat 2. Apabila MI tidak dapat memenuhi batas waktu yang ditetapkan dalam proses memberikan atau menetapkan fatwa, maka BPJH dapat langsung menerbitkan halal. Coba bayangkan ini. Nah, apa kejadian kritisnya? Halal itu bukan perizinan, tetapi perlindungan konsumen dari mengkonsiderasikan jika dan hanya jika semua persyaratan untuk bisa dinyatakan halal terpenuhi. Itu persyaratan Komisi Fatwa itu. Nah, tentu Komisi Fatwa tidak bisa menyatakan itu halal apabila masih ada bahan yang diragukan kehalalannya. Karena tidak didukung oleh dokumen halal yang membadai atau dokumen yang valid. Apalagi Komisi Fatwa. Komisi Fatwa kan juga ketika yang saya dengar, itu kan tidak berdasarkan suara mayoritas, tapi harus 100% mengatakan itu halal. Ada yang mengatakan itu tidak halal atau masih ragu, yang diragukan kehalalan bahan-bahan yang digunakan. Nah, apabila BPH tetap menerbitkan halal yang tidak didukung fatwa halal, atau BPH memfatwa sendiri atau memfeta kompli Komisi Fatwa, tidak ada gunanya halal. Nggak ada gunanya. Dan tidak perlu juga ada undang-undang jaminan halal. Karena ini sudah melanggar prinsip-prinsip daripada halal. Nah, apabila Komisi Fatwa tidak mengeluarkan ketetapan atau fatwa halal yang ditentukan, maka aplikasi seharusnya dikembalikan kepada perusahaan untuk melengkapi dokumen, ya, sehingga bisa difatwakan halal, bukan dengan halal sesuatu yang masih belum jelas kehalalannya. Jadi berbahaya kalau misalnya fatwa tidak keluar terus tiba-tiba BPJH udah mengeluarkannya halal demi cepat, demi pelaku usahanya cepat mendapat halal dan demi pelaku usaha bisa memasarkan atau mengedarkan. Lebih baik undang-undang JPH dihapuskan saja sehingga tidak diperlukan juga undang-undang Omnibus Law untuk jaminan halal kalau keberadaan undang-undang JPH ini dianggap mempersulit dunia usaha. Itu pendapat saya. Biarlah halal bersifat sukarela seperti dulu, voluntary, asalkan
produk yang memiliki halal memang dapat dipertanggungjawabkan kehalalannya daripada ada sudah halal tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan kehalalannya. Karena tadi apakah auditnya sembarangan, kemudian auditornya tidak kompeten, kemudian LPH tidak berintegritas, kemudian meloloskan bahan produk atau bahan yang tidak halal diloloskan saja, kemudian Komisi Fatwa juga fait accompli untuk menyatakan itu halal. Buat apa? Buat apa? Itu sudah melanggar prinsip-prinsip halal. Karena itu mending undang-undang dihapuskan saja, biar aja kembali seperti semula. Tapi betul-betul ketika halal itu keluar, itu betul-betul halal, dapat dipertanggungjawabkan kehalalannya. Daripada misalnya nanti ada halal, tapi kita juga masih ragu, apakah itu halal apa tidak? Nggak tahu kita juga. Karena nggak bisa dipertanggungjawabkan kehalalannya. Gitu. Kemudian adalah seperti ini, pasal 22, pelaku usaha yang tidak memisahkan lokasi tempat alat PPH, seperti dimaksud dalam pasal 22 itu dikenai sanksi administratif. Nah, bagaimana dengan produk yang sudah terlanjur dibuat dan dikonsumsi oleh umat Islam menggunakan sesuatu yang haram, sehingga produk dalam tanda petik halal terkontaminasi oleh bahan haram dan najis. Maka masukan atau saran, semestinya hal ini dapat dicegah melalui penerapan sistem yang halal, di mana ada persyaratan tidak bolehnya menggunakan proses bersama antara bahan atau produk halal dengan bahan haram, dan perlu adanya prosedur penanganan produk yang terlanjur diproduksi dan dipasarkan, tetapi tidak sesuai dengan kriteria halal. Oke, saya kira itu sekedar bahan untuk kita diskusikan. Saya kembalikan kepada MC, moderator. Jazakallah khairan katsiran, Profesor, atas pemaparan materinya yang begitu lengkap ya, mengkritisi terkait standar halal yang ada di undang-undang tersebut. Memang banyak pasal-pasal yang kita tahu sendiri juga dikritisi oleh pakar-pakar yang lain yang itu memang masih rawan interpretasi. Dan ini memang perlu penjelasan atau pemaparan lebih lanjut dari pemerintah mungkin untuk memperjelas hal tersebut. Baik, untuk pertanyaan insya Allah nanti akan dibuka sesi tanya jawab setelah semua pemateri selesai menjelaskan materinya. Jadi mungkin apakah Prof. Iwan bisa menunggu sampai nanti akhir, Prof? Insya Allah nanti materi bisa tanya jawab nanti. Ya, insya Allah ya. Baik, terima kasih. Ya, insya Allah. Alhamdulillah.